Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru zikra hazihil zimil lazzati. Hadis rawahu An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 7 Zulqa'dah 1445 Hijrah. Bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan 4 bulan haram itu, arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram. 3 bulan itu berturut-turut, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Oleh Imam Ibnu Katsir ini berkaitan dengan haji, mulai persiapan, pemberangkatan dan pelaksanaan. Oleh karena itu sejenak Bapak dan Ibu kita mendoakan bagi sanak famili saudara kita, jemaah kita yang tahun ini diberi rezeki, diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5, baik yang telah diberangkatkan maupun yang akan diberangkatkan. Kita doakan sehat walafiat, dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji dengan baik, pulangnya tentu mendapatkan haji yang mabrur. Sanak famili yang ditinggalkan juga adalah sehat walafiat. Nah, tentu kita juga selalu berdoa dan bermohon kepada Allah kiranya juga kita diberikan kesempatan dan juga rezeki, karena tidak semua orang yang diberi kesempatan diberi rezeki, dan tidak juga semua orang yang diberi rezeki diberi kesempatan. Makanya hendaknya kita berdoa dan bermohon kepada Allah kiranya kita adalah diberikan kesempatan dan juga diberi rezeki untuk bisa juga kita menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Yang kedua Bapak dan Ibu adalah sejenak kita mendoakan sumber dalam berduka saat ini atas musibah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei pada hari malamnya, yang sampai saat ini masih ada korban yang belum ditemukan. Terakhir dari 8 orang yang di atas mobil Avanza, saya ikut mengantarkan 4 orang, kemarin 2 orang, hari ini ada 2 orang sudah terdeteksi. Insya Allah akan diberangkatkan lagi adalah ke Tanah Datar, sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara. 8 orang alhamdulillah sudah ditemukan ke-8-nya, dan itu satu keluarga. Satu keluarga dia hanya pergi ke Padang, hanyalah pergi pesta, menghadiri pesta anak kemenakannya, tapi Allah berbuat sekehendaknya. Nah, kita doakan bagi sanak pemilik kita yang tertimpa musibah, baik itu di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang, diberikan ketabahan dan kesabaran. Bagi yang sudah tiada, kita doakan syahid. Nah, kemarin ketika kami mengantarkan itu adalah ke Tanah Datar, kita sampaikan kepada masyarakat, kami menyerahkan ini 4 jenazah. Setelah kami serahkan, kita sholatkan, kemudian tidak ada ikhtilaf, berbeda pendapat. Ini emergensi. Kalau penyelenggaraan jenazah normalnya ya, dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan. Sekarang tidak lagi perlu adalah dimandikan, tidak perlu lagi dikapani.
karena sudah emergensi dan masuk dalam kantong mayat, dan itu segera harus dikuburkan. Alhamdulillah diterima oleh Pak Bupati dan Wali Negari. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati, di samping doa yang kita kirimkan tentu juga adalah donasi. Mari kita himpun donasi dimanapun kita berada, apakah di masjid dan musala tempat kita berada, apakah itu melalui lembaga-lembaga yang resmi. Basnas Provinsi Sumatera Barat membangun dan ada donasi, silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyalurkannya. Makanya pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan, yakni kuliah zuhur kita dalam waktu yang sangat singkat. Mukmin yang paling cerdas memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ani Bani Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu qala ahsanuhum khuluqan qala fa ayyul mu'minina aksanu akyasu qala aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyasu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik daripada hadis ini. Yang pertama adalah mengingat kematian itu adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja seseorang itu telah mendapatkan ganjaran, karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kematian itu adalah selalu mengintai, dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita. Itu yang kita contohkan di awal tadi. Tidak ada niatnya itu adalah untuk mati ada berada di sana. Tidak ada niatnya. Padahal menjelang berangkat itu, habis menghadiri pesta anak kemenakannya di Padang, hari Sabtu itu, nanti kami siap maghrib berangkat. Kata sanaknya yang di Padang, tidak usahlah berangkat, hari hujan, besok pagi aja lah. Ya, kami banyak urusan yang lain segala macam. Dengan alasan dalih ya, akhirnya berangkat. Selesai sholat maghrib di masjid itu, kemudian dia makan, selesai berangkat. Ternyata Allah berkehendak, ke-8 orangnya baru ditemukan 2 terakhir adalah hari ini. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, mengingat kematian itu membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita selalu ingat itu adalah kematian sangat dekat dengan kita dan selalu mengintai kita. Dalam kondisi apapun kita, kematian itu akan datang. Maka kita akan semakin khusyuk dalam sholat. Yang ketiga,
Mengingat kematian itu menjadikan seseorang itu adalah semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang lekas hilang daripada seseorang itu, Bapak dan Ibu, adalah nama. Ketika itu adalah jenazah dibawa ke masjid mau disolatkan, ada disebut lagi nama. Tidak, bawa jenazahnya ke sini, bawa mayatnya ke sini. Tidak ada lagi disebut nama. Oh, siapapun kita, apapun gelar kita, titel kita, segala macam, apapun pangkat kita, jabatan kita, tidak ada lagi disebutkan. Hilang. Dipanggil adalah mayit. Bawa jenazahnya, bawa mayatnya. Hilang nama. Artinya apa? Jika tahu bahwasanya akan berjumpa Allah Ta'ala kelak, padahal kita akan ditanya tentang amalannya di dunia ini, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Yang keempat, apa hikmahnya dan pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis ini? Mengingat kematian itu akan membuat seseorang itu memperbaiki hidupnya. Tidak usah kita perturutkan adalah hawa nafsu dalam kehidupan ini, yang akan membawa dan mengarahkan kita itu adalah ke jalan yang tidak benar. Apalagi adalah kebenaran itu tunduk kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak bisa lagi dikendalikan oleh kebenaran. Manusia itu akan celaka. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru zikroha zimil ladzati. Perbanyaklah, banyak mengingat pemutus kelezatan, itu adalah kematian. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, mengingat kematian itu membuat kita adalah tidak berlaku zalim. Kalau kita banyak berlaku zalim kepada orang, atau lagi adalah menzalimi orang, dan itukah mungkin yang terjadi? Teguran Allah bertubi-tubi datang. Kalau kita menyimak beberapa faktor penyebab daripada musibah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilham Harifin, di antaranya adalah, mungkinkah sudah banyak umat manusia ini yang ingkar kepada Allah? Mungkinkah sudah banyak di antara pemimpin-pemimpin ini yang menzalimi rakyat, yang sudah banyak dengan menipu rakyat? Sekarang ini Bapak dan Ibu, kita melihat adalah seperti pahlawan kesiangan. Para politisi turun ke bawah sana sekarang ini, akan membangun rumah masyarakat lah. Memangnya jepiti kantongnya ke dibangun. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati, jangan janji mulut-mulut, tapi berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada masyarakat. Ini adalah musibah yang datang dari Allah. Allah itu berbuat sekehendaknya. Yang penting kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Coba bayangkan Bapak dan Ibu, laharnya dari Gunung Merapi, walaupun diiringi dengan hujan, kok dingin keluar? Kalau laharnya dari Gunung Merapi, seharusnya panas keluar. Mungkin Bapak dan Ibu adalah biasa, kita adalah berhenti itu adalah di kawah daun itu, yang sebelah kiri menjelang air berdarun, atau menjelang daripada Kelo Antu. Itu kalau kita berhenti itu adalah pergi adalah ke tempat bandar sebelahnya, itu di baliknya itu ada kan panas airnya. Tapi ini ketika terjadi, ini adalah laharnya dingin. Inilah kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita hendaknya adalah mengingat kematian ini, membuat kita ini adalah tidak berlaku zalim. Allah ingatkan kita dalam Quran, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Kata Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin atau Quran surat 83 ayat yang keempat, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, ayat ini dimaksudkan adalah untuk orang-orang yang berlaku zalim, mungkin berbuat curang ketika adalah menakar,
Mungkin dia adalah menipu rakyat ketika dia diberi amanah, atau mungkin seseorang menzalimi seseorang, dan lain segala macamnya. Seandainya mereka itu tahu bahwasanya besok ada hari berbangkit dan akan dihisab atau satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat 67 ayat yang kedua, yakni Quran surat Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia adalah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Itu yang diingatkan kita tadi di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4 itu, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.